Halo dok, apa kabar nih dok? Kita baru ketemu lagi. Ya, baik Pak. Udah 1 bulan kita nggak ketemu kali ya dok ya? Iya. Iya dok, jadi di sini mungkin sebelum kita mulai boleh ya dok perkenalin gelar dokter gitu dok? Ya, nama saya Gaga Irawan Nugraha. Kalau dengan gelar sih berarti Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGizi, SPGK. Dokter ya dok ya berarti ya? Dokter. Berarti S3 ya dok ya? S3. Berarti kalau belajar berapa tahun tuh dok? Saya belajar ya terus gitu ya. Ya S3-nya saja 4 tahun. S2-nya 2 tahun gitu kan. Belajar kedokterannya jadi dokternya aja 6 tahun. Dokter itu kan udah akademis, siapapun bisa sekolah dokter kan. Oke. Kalau dokter nggak sembarang orang bisa jadi dokter ya? Bisa. Oke. Apalagi dokter itu kan spesialis gizi ya dok ya? Iya. Ya dipanggil spesialis gizi ya dok? Ya, dokter spesialis gizi klinik. Oh, gizi klinik. Iya. Oke. Iya dok. Jadi kita mau nanya-nanya dok. Ya biasa kalau misalnya dokter spesialis gizi itu biasanya pasiennya tuh apa aja sih dok? Siapa yang sering datang ke sini, meja yang duduk sini, dia keluhannya apa sih biasanya dok? Oke. Yang pertama, yang paling banyak adalah orang yang dengan keluhan berat badan berlebih, obesitas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dengan gizi lebih juga, tapi mungkin keluhannya bukan berat badan lebih. Dia datang karena mengkonsultasikan hasil lab. Kolesterolnya tinggi, gizinya tinggi, atau gula darahnya tinggi. Baik dia datang sendiri bawa hasil lab atau dirujuk oleh teman sejawat dari dokter penyakit dalam atau penyakit jantung. Gitu ya. Yang ketiga, mungkin juga udah orang yang memang datang, dok saya diabetes. Gitu ya. Oh langsung tahu ya tahu karena udah bukan langsung tahu memang sudah pasien diabetes ingin diatur dong gizinya gitu ya, atau ya itu tadi dok anak saya berat badannya kurang, tingginya kurang gitu. Dan yang paling sedikit yaitu yang atlet ya. Ya banyak juga tuh yang ke saya iya, jadi pasien terutama anak, kalau saya anak yang atlet ya. Dia anak tapi atlet renang. Oke. Kan beberapa pasien saya sudah ada yang juara nasional. Waduh, hebat. Ya. Karena gizinya bagus pas itu. Iya, tentu kan kalau pelatih latihan fisiknya ada ini. Pasti, kalau atlet pasti gizinya harus di make sure ya dok. Iya. Oke. Berarti kalau saya mau tanya, yang paling banyak tuh pasiennya apa sih dok? Obesitas Ya, atau kekurangan gizi? Enggak, bukan. Yang pertama itu obesitas, dan itu sesuai dengan di Indonesia sekarang. Sekarang itu lebih banyak orang yang gizi lebih obesitas dibanding yang kurang gizi. Oh iya, berarti banyakan yang kelebihan gizi ya, atau betul. Bahkan bukan kelebihan gizi, kelebihan lemak juga ya obesitas. Iya, kelebihan lemak. Obesitas itu sebenarnya kelebihan lemak. Kelebihan lemak, oke. Nah, lemaknya itu lebihnya bisa di dalam badan, dia berat badan naik, kelihatan gemuk. Ada juga orang yang lemaknya lebih itu tidak di badan, tetapi di darahnya yang tinggi. Jadi kelihatannya kurus? Kurus kelihatannya. Tapi dibilangnya obesitas? Tidak dibilang obesitas, tapi saya punya istilah sendiri. Kelebihan lemak? Gizi lebih aja. Oke, gizi lebih. Ya, gizi lebih, lemaknya lebih di dalam darah. Makanya sekarang muncul istilah baru. Nah, apa tuh? Bukan, sebenarnya tidak baru, muncul di pelajarannya disebut dengan overfat. Overfat itu satu keadaan di mana orang lemaknya berlebih, bisa di badannya, ya, badannya artinya di perut di atau muka, di bawah kulit, semua, di muka yang kelihatan orangnya gemuk, atau di perut sehingga kelihatan perutnya besar, atau sebenarnya dia kelihatannya normal saja tetapi lemak di dalam darahnya tinggi, gizinya tinggi atau kolesterolnya tinggi. Itu juga overfat. Kalau gitu, kalau yang tadi dok, saya penasaran doang sih, yang overfat di dalam darah, ya, emang bahaya dok? Justru ya, yang menyebabkan sekarang itu banyak orang kena serangan jantung atau stroke itu karena lemak di dalam darah yang tinggi. Oke. Ya bayangkan aja kalau lemak di dalam darah tinggi, dia akan menyumbat kan, akan merangsang penyumbatan pembuluh darah. Kalau menyumbatnya di otak jadi stroke, kalau menyumbatnya di jantung jadi jantung koroner. Dan itu pembunuh nomor 1 sekarang di Indonesia. Iya, betul. Nah kalau obesitas yang di luar dok, yang di kulit, itu juga bisa bahaya dok? Bisa. Kalau misalkan dia lemak darahnya normal nih, tapi berat badannya berlebih gitu kan? Bisa apa tuh? Ya, yang pertama yang jelas sekali, usia makin tua berat badan berlebih, lututnya kena. Ya, jadi kemampuan tubuh menopang tubuhnya makin berkurang kan dengan usia. Mulailah
sakit lutut. Yang kedua, karena lemak di dalam tubuhnya itu menjepit pembuluh darah, ya, tensinya kok jadi naik atau lebih mudah naik. Kemudian yang ketiga, kalau memang obesitas itu menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh akan terganggu, ya, akan terganggu yang disebut dengan inflamasi kronik. Keadaan inflamasi ini yang kemudian juga merangsang diabetes. Tadinya tidak mungkin dia tidak punya kelainan atau keturunan diabetes, ya, tapi kok kenapa ya? Tapi dia obesitas, lama-lama kok gula darah jadi naik. Nah, itu juga jadi diabetes bisa diawali dari obesitas. Oke. Gitu. Tapi sekalian saya pengen nanya juga nih, ini off the record nih, tapi ya udah. Jadi kalau obesitas yang di luar itu dok, yang gemuk ya, yang gemuk itu kemungkinan lebih besar nggak sih dok untuk dia obesitas di luar dan dalam? Maksudnya di dalam darah juga biasa orang gemuk itu kemungkinan besar apakah karena dia mungkin makannya jadi sembarangan jadi obesitas, jadi di darahnya juga kemungkinan besar ada lemak berlebih gitu. Oh iya, terbayang gini ya. Kalau orang itu mungkin usianya masih muda gitu ya, fungsi tubuhnya masih baik, dia sebanyak apapun makan jadi lemak. Ya. Jadi dia makan gula banyak, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, disimpan jadi lemak. Dia makan lagi, disimpan jadi lemak. Naik berat badannya jadi obesitas, ya. Jadi lemak dalam tubuhnya yang meningkat. Tapi kemampuan tubuh untuk terus begitu akan berkurang seiring dengan waktu. Ditambah kalau dia obesitasnya terus-terusan, inflamasi kronis, mulai terganggu tuh fungsi tubuhnya. Ya. Okay. Akhirnya apa? Akhirnya saya dari dulu makan seperti ini, kok sekarang tiba-tiba trigliseridanya naik, tiba-tiba kolesterolnya naik, gitu. Karena jadi, kemampuannya itu yang menurun. Karena kemampuan menurun, bisa karena usia, bisa karena tadi kebiasaan. Karena inflamasi kronis, karena dia terus-terusan gemuk, nah, akhirnya metabolisme tubuhnya mulai terganggu. Ya, kaitan sebenarnya istilah ilmiahnya resistensi insulin mulai terjadi. Ketika resistensi insulin mulai terjadi, ya mulailah kemudian trigliseridanya naik, kolesterolnya naik, dan tentu saja kemudian gula darah ikut naik. Obesitas yang mungkin yang orang umum tuh lihat pasti dari luar kan dok, obesitas, oh gemuk, obesitas pasti taunya gemuk. Nah itu biasa pasien dokter tuh umur berapa sih biasanya dok? Paling banyak obesitas ke saya antara 30 sampai 50. Obesitas di umur 30 sampai 50? Ya. Ada nggak sih dok orang tuanya yang bawa anaknya obesitas? Ada. Ya. Oh anak tuh umur berapa berarti dok? Anak itu biasanya usia remaja, SD biasanya. Ya. SD berapa tuh? SD umur 10? Antara usia 10 sampai 15 tahun. Ya, jadi kalau anak antara usia SD SMP lah. Kenapa bisa obesitas sebenarnya kan? Yang pengetahuan saya kita punya metabolisme tubuh untuk membakar kalori secara sendiri. Ya. Nah, kenapa bisa obesitas sebenarnya? Kenapa sih kalau dari pengertian seorang dokter itu gimana sih dok? Obesitas itu kan gini, tubuh kita setiap saat itu kan memerlukan energi. Ya. Energi itu berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, atau protein. Apapun makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, atau protein, itu akan menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, energi itu yang akan digunakan untuk jantung berdetak, kita bernafas, berbagai proses dalam tubuh, termasuk kita untuk bergerak, berolahraga, beraktivitas, jalan, berlari, duduk, dan sebagainya. Itu memerlukan energi. Energinya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, pada saat kita makan yang tadi saya sebutkan tadi, karbohidrat, lemak, protein lebih banyak dari yang diperlukan, maka tubuh akan menyimpan kelebihan itu sebagai lemak. Ya. Nah, disimpannya di mana? Di dalam sel lemak. Ya, sebagai droplet lemak. Gitu ya. Nah, kalau simpanannya makin banyak, maka berat badan jadi naik. Itulah yang disebut dengan obesitas. Ketika simpanan lemak di dalam tubuh itu meningkat atau kebanyakan, lebih banyak dari normal. Nah, kalau dan ada istimewanya, simpanan lemak itu dapat dikatakan tidak ada batasnya. Kalau keinginan makan kita tidak pernah dihambat, dikontrol,
si sel lemak ini bisa terus membesar. Makanya Nggak ada limitnya dok ya? nggak ada limitnya. Makanya kita bisa lihat orang bisa sampai 100 kilo, 120, 160, 170. Ada yang 170 kilo dok, pasien Pasien dokter. saya yang tertinggi 170 kilo dan sekarang masih terapi. Apakah ada yang bisa membantu untuk dia menjadi disembuhkan gitu dari obesitas pelan-pelan? Nah kan tadi gitu ya, bahwa kalau kita makan berlebih ya dari karbohidrat, lemak, protein, berat badan naik gitu ya. Apa lemaknya meningkat, berat badan naik. Nah, tapi kalau orang itu meningkatkan aktivitasnya, olahraganya ditambah, aktivitas fisiknya yang ditambah, maka kebutuhan energinya meningkat gitu. Nah, kalau kebutuhan energinya meningkat, maka tidak akan sempat tuh tubuh membuat lemak. Iya. Semuanya jadi energi. Kan pilihannya ada dua. Kalau kita makan dari karbohidrat, lemak, protein itu pilihannya hanya ada dua. Satu dibakar, dua disimpan. Nah, kapan dibakar? Kalau aktivitas fisik kita tinggi. Kapan disimpan? Kalau aktivitas fisik kurang dan makanannya juga berlebih. Jadi menangani obesitas itu ya dua juga caranya. Yang pertama meningkatkan aktivitas fisik, yang kedua mengurangi asupan makan. Betul. Berarti tentang kalori ya, energi ya dok ya? Iya. Energi yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya dok ya? Nah kan banyak nih dok, makanan-makanan mungkin bisa dibilang begini nggak sih dok? Yang bikin obesitas itu makanan-makanan yang high kalori. Karena mungkin dia nggak berasa kenyang. Ya. Contohnya, sorry tuh sih makan donat gitu. Donat segitu tuh energi 400 kalori. Nah jadi maksudnya apakah bisa dibilang bahwa makanan-makanan yang kebanyakan minyak, kebanyakan tepung, segala macam yang itu kan cenderung lebih tinggi kalori. Ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor utama obesitas ya dok ya? Betul, ya. Jadi di antara makanan itu kita harus memilih kalau ingin menghambat atau mencegah terjadi obesitas, makanan yang rendah energi sebetulnya, yang nilai kalorinya rendah. Nah, beberapa makanan yang nilai kalorinya tinggi atau energinya tinggi itu ya tadi yang pertama yang mengandung lemak. Ya, atau minyak yang banyak. Yang kedua yang mengandung gula atau karbohidrat yang tinggi. Itu dua hal manis. itu yang manis, yang crunchy gitu. Yang crunchy, yang manis, yang gurih itu biasanya yang enak-enak sebenarnya yang enak-enak itu energinya tinggi. Dan itu cepat sekali meningkatkan berat badan. Cepat sekali, berarti kayak misalkan kulit ayam nih dok yang kita deep fried, Ya. kita goreng pakai minyak kolam renang tuh, kayak minyaknya udah kayak gitu kita deep fried kayak gitu, ya sudah maksudnya udah menggenang lah. Ya. Itu deep fried namanya kan dok, itu berarti tinggi sekali ya, energi tinggi kalori banget ya. Dok? Oh, tinggi energinya, ya. Karena kan kalau di ayam ya, khususnya di ayam itu memang lemaknya banyak di bawah kulit. Jadi yang lemaknya tinggi itu pasti di kulit ayam. Apalagi dikasih Dipakai tepung. tepung minyak juga lagi. nyerap minyak juga. Sudah menyimpan lemak, tepungnya sendiri mudah meningkatkan gula darah, mudah jadi lemak. Jadi itu double tuh. Iya, double Kalau kill. ingin double, ya makan ya kayak gitu. Iya, iya. Cepat naiknya. Jadi memang obesitas tuh ya makanan-makanan tinggi kalori seperti itu ya dok ya. Ya. Faktor-faktor utamanya ya dok. Ya. Nah ya serat itu gimana sih dok? Gimana cara dia bisa membantu mencegah obesitas atau membantu diet lah? Ya, serat itu kan tak terbagi dua, ya. Serat larut air dan tidak larut air. Saya bahas satu-satu dulu. Serat tidak larut air itu sebetulnya banyak pada sayuran. Ya. Nah, fungsinya dia ada water holding, Water holding. ya. Dia ngikat air dan sehingga menambah volume, ya. Menambah volume makanan. Jadi orang akan lebih cepat kenyang. Oke. Jadi orang-orang yang suka nafsu makannya berlebih nih, ingin makan dengan porsi besar terus, maka kalau digabung dengan serat tidak larut air ini, dia akan lebih cepat merasa kenyang. Sehingga makannya tidak Terlalu banyak. Terlalu over. Yang kedua, fungsi dari serat tidak larut air ini adalah meningkatkan pasase usus. Sehingga Pasase apa dok? jadi gini maksudnya, jadi makanan itu akan lebih mudah bergerak di dalam usus, gitu ya, akan lebih mudah bergerak di dalam usus dan kemudian nanti kan sebagian makan ada yang serap, ada yang dibuang ke usus besar, ya, sehingga mencegah susah buang air besar. Yang ketiga, serat tidak larut air ini juga berfungsi
seperti sikat atau sapu yang membersihkan usus besar. Oh, oke. Jadi dia di usus besar itu akan membersihkan sisa-sisa makanan ataupun racun atau zat-zat kimia yang tidak terserap dalam tubuh dan kemudian masuk ke usus besar. Oh, biasanya menempel di usus besar gitu. Menempel di usus besar dan sehingga akan mencegah terjadinya kanker usus besar. Oh, kanker usus ya dok ya. Kanker usus besar. Jadi itu bisa jadi racun dok. Zat sisa makanan yang menempel tidak bisa diserap itu bisa jadi racun ya dok. Bisa. Jadi setiap kita makan ada beberapa zat yang tidak akan diserap ya. Terutama adalah makanan-makanan yang karena pengolahan jadi agak gosong. Yang warna hitam dok, bakar-bakaran. Warna hitam gitu ya. Itu kan namanya molekul heterosiklik. Nah itu zat-zat itu akan bisa diserap oleh tubuh. Itu akan masuk sampai ke usus besar dan itu bersifat karsinogenik. Ya. Kalau dia nempel kelamaan dengan usus besar, itu merangsang terjadinya kanker. Nah si serat ini fungsinya membersihkan yang kayak gitu. Oke. Ya, sehingga kemudian kita terhambat lah ya mencegah terjadinya kanker. Jadi kalau kita kembali untuk obesitas, jadi fungsi dari serat tidak larut itu meningkatkan rasa kenyang sehingga makan lebih sedikit. Kemudian yang kedua melancarkan proses pencernaan. Kalau untuk obesitas itu ya. Nah, yang kedua serat larut air. Nah, ini serat larut lebih banyak lagi fungsinya. Oke. Serat larut air itu dia berfungsi gini. Dia itu akan masuk ke usus halus dan kemudian akan melapisi usus halus. Oke. Nah, ketika kita makan yang mengandung lemak, lemaknya diikat. Oh, jadi serat larut air atau soluble fiber ya dok ya? Bisa membantu mengikat si lemak. Pertama bisa mengikat lemak, yang kedua bisa mengikat gula. Lemak itu termasuk kolesterol ya, yang dari makanan. Jadi lemak, kolesterol itu juga jenis lemak. Jadi berbagai jenis lemak, baik itu dari minyak, baik itu dari gajih, jadi lemak hewani, ataupun kolesterol, itu akan diikat oleh serat larut air secara langsung. Tidak semuanya diikat, sebagian diikat, gitu ya. Kalau semuanya diikat nanti malah kurang gizi ya. Yang kedua fungsinya dia akan mengikat empedu. Mengikat empedu. Jadi empedu ini dikeluarkan dari tubuh untuk mencerna lemak. Nah, jadi si empedu ini dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau kita makan yang ada lemaknya, empedu keluar otomatis. Keluar dicampur dengan lemak supaya lemak yang di makanan mudah diserap. Empedu ini kalau tidak ada serat akan diambil lagi oleh tubuh di ujung usus. Jadi gini, si empedu ini akan bercampur dengan lemak, kemudian setelah selesai tugasnya lemaknya diserap, kemudian empedunya diserap lagi dalam tubuh. Tapi kalau ada serat larut air, si empedu ini nggak bisa diserap lagi. Begitu nyampur dengan serat larut air, dia terbuang. Karena empedunya kemudian dibuang dengan adanya serat larut air, tubuh harus buat empedu baru. Nah, empedu ini dibuat dari kolesterol di dalam darah. Jadi orang-orang yang tinggi kolesterolnya di dalam darah sangat baik kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut air. Oke dok, berarti ada 2 poin nih dok yang serat larut air itu ya dok ya. Pertama dia bisa mengikat lemak ya dok ya. Secara langsung ya. Walaupun tidak semua, tidak mungkin membantu lah ya dok. Jadi kita ibarat kasarnya makan makanan yang tadi yang kita bahas yang sebagai pencetus utama obesitas kan makanan-makanan seperti itu kan dok ya. Makanan tinggi kalori yaitu minyak, tepung, gula ya, manis itu bisa dibantu serap oleh serat larut air ya dok ya. Kedua dok tadi yang empedu dok, buat lebih paham aja dok. Jadi kan empedu itu ternyata dibuat dari kolesterol dalam darah. Jadi makanya kalau kita makan makanan yang berkolesterol tinggi atau lemak dalam tinggi, empedunya itu langsung menyerap ya dok ya. Menjadi empedu karena kolesterol yang kita makan kan dok ya. Jadi dia akan membuat empedu itu dari kolesterol yang sudah ada dalam tubuh, bukan yang dari makanan. Oke, jadi si serat larut air sudah membuang si empedu. Jadi si tubuh harus membuat empedu baru lagi dengan dari cara kolesterol yang sudah ada di dalam darah. Makanya si darah itu turun kolesterolnya gitu ya. Jadi membantu menurunkan kolesterol di dalam darah. Oh, jadi saya kemarin juga baca
serat larut air bisa membantu menurunkan kolesterol. Gimana caranya? Ternyata dari sini. Jadi yang dibedakan ya, ada kolesterol yang ada di dalam makanan. Jadi ketika makan, contoh kita makan kuning telur, itu mengandung kolesterol. Ada kolesterol yang sudah ada di dalam darah kita. Nah, si empedu ini punya fungsi dua untuk kolesterol ini, mengikat kolesterol secara langsung dan Di kuning telur itu? ya dengan cara diikat langsung dibuang dan secara tidak langsung menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang sudah ada di dalam darah. Yang sudah ada di dalam darah. Oke. Jadi yang kita makan ini dibantu dibuang, Ya. yang di sini pun dibantu diturunkan. Betul. Oke. Wah, Makanya kenapa orang yang kolesterolnya tinggi perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut air. Iya. Oke. Oke dok. Selain itu dok, saya pernah dengar bahwa selain dia mengikat kolesterol lemak yang kita makan dan menurunkan kolesterol dalam darah, si serat larut air itu memang bisa ini dok. Jadi bakteri itu gimana dok maksudnya? Nah ini fungsi ketiga dari serat larut air. Sakti nih sebenarnya serat larut air. Iya. Ya. Nah fungsi yang ketiga itu adalah gini. Serat larut air ini dia kan tidak diserap ya. Semua serat itu tidak bisa masuk dalam darah. Dia hanya lewat aja di dalam usus. Ya. Dia akan bergerak dari usus halus ke usus besar. Di dalam usus besar itu secara alamiah kita memiliki bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk tubuh yang disebut dengan flora normal. Bakteri-bakteri yang secara normal ada di dalam usus besar. Nah, serat larut air ini merupakan makanan bagi bakteri tersebut. Ya. Bakteri-bakteri ini akan membuat serat larut air ini menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini fungsinya banyak. Pertama, dia akan menjadi bahan bakar, akan menjadi makanan untuk sel usus besar. Jadi sel ususnya akan lebih sehat kalau kita mengkonsumsi serat larut air. Karena serat larut airnya diubah oleh bakteri menjadi makanan Untuk bagi usus besar. usus besar. Itu yang Jadi membantu mencegah kanker usus besar juga. membantu mencegah kanker usus besar, meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, bisa benar. Iya. Karena ususnya sehat gitu dok maksudnya. Karena ususnya sehat. Oke. Berarti imun juga ya dok ya? Meningkatkan imunitas secara umum. Asam lemak rantai pendek ini kan tadi satu menjadi bahan bakar untuk usus besar. Yang kedua, ternyata hasil penelitian asam lemak rantai pendek ini dia bisa mencegah pembentukan kolesterol baru. Gitu. Ya. Jadi kolesterol yang tadinya mau dibentuk dengan adanya asam lemak rantai pendek akan dicegah. Oke. Yang ketiga, secara molekuler ternyata juga menurunkan reaksi inflamasi. Oke. Sehingga bisa juga dapat dikatakan berfungsi untuk mencegah terjadinya diabetes. Jadi banyak sekali fungsinya. Dia juga termogenesis lemak ya dok ya? Oh, satu lagi itu juga ternyata meningkatkan pembakaran lemak. Ya, merangsang lemak di dalam tubuh untuk dibakar menjadi energi. Termogenesis itu gitu ya? Iya. Jadi tadinya mungkin kan tadi kan dokter bilang makanan itu bisa jadi kalau misalnya kelebihan bisa jadi lemak atau energi kan. Betul. Nah, jadi di sini bisa membantu merangsang si lemak itu diubah untuk dibakar menjadi energi. Oke. Jadi si bakteri bakteri baik yang bernama flora normal yang dihasilkan oleh serat larut air ini secara tidak langsung bisa membantu kesehatan usus dan imunitas tubuh. Ya. Dan juga dia juga bisa membantu termogenesis lemak ya, pembakaran lemak. Membakar lemak. Tadi kan dokter bilang menghambat penyerapan beberapa bahan terlalu cepat si serat larut air ini. Ya. Jadi saya kemarin baca contoh kalau kita makan makanan yang manis nih misalnya dok. Misalkan minum minuman manis atau makan manis itu kan gula darah kita langsung tinggi. Ya. Nah, apakah benar maksudnya si serat larut air ini bisa membantu memperhambat kenaikan itu terlalu cepat? Betul. Jadi mencegah gula itu gimana dok penjelasannya dok? Kan gini ya, kalau kita makan makanan yang mengandung gula misalnya atau tepung, kalau tidak ada serat, maka dia akan cepat diubah menjadi glukosa. Dan kalau sudah diubah jadi glukosa, molekulnya itu lebih kecil, akan lebih cepat masuk ke dalam darah. Kalau lebih cepat masuk ke dalam darah, berarti glukosa darah menjadi tinggi. Gitu kan? Akan cepat juga naik gula darahnya.
Nah, tapi kalau ada serat larut air, maka tidak akan bisa cepat masuk ke dalam darah. Ya. Sehingga akan perlahan karena terhambat tuh di digulung ya, bersatu dengan serat larut air sehingga masuknya sedikit-sedikit si gula itu. Termasuk tepung akan diserap sedikit demi sedikit sehingga gula darah tidak cepat naik. Ya dok, makanya kemarin kan kita udah zoom nih dok, kita ngobrolin produk saya yang baru namanya Flip Tea. Saya kebetulan bawa dok, Ya. dijelasin aja gitu. Ini ingredient ini apa bisa membantu untuk obesitas? Gimana caranya? Gitu sih pengen dokter jelasin sih. Ya, jadi kan sebetulnya yang pertama sih catatan bahwa setiap kita mengkonsumsi suplemen apapun, ya, ini juga harus kita tahu semua. Yang pertama harus diperhatikan adalah ingredientnya, isinya apa, gitu kan? Karena jangan pernah lah memberi produk yang isinya tidak jelas, tapi diinformasikan tidak apapun. Ya. Yang kedua tentu saja BPOM-nya harus ada, gitu ya. Kemudian ada halal atau tidak, gitu ya. Kemudian lihat yang produksinya siapa, ada tidak emailnya, websitenya, gitu kan. Supaya nanti kalau ada apa-apa harus jelas nih komplainnya, ya. Kalau tidak jelas bisa jadi nanti dibuat di mana kita tidak tahu, gitu kan. Nah, kemudian tentang ingredient. Jadi yang paling banyak adalah psyllium, ya, khas atau sekam psyllium. Yang kedua kemudian raspberry. Kalau menerangkan ini kita harus tahu gitu kan ya, psyllium itu apa sih? Nah, psyllium itu sebetulnya diambil dari tumbuhan yang tumbuh di Asia Tengah, ya. Plantago ovata nama ilmiahnya. Sebetulnya dipakai secara tradisional untuk obat pencahar atau ingin yang buang air besar tidak lancar, pakai itu. Nah, ternyata psyllium khas ini hasil dari uji laboratorium, peneliti menemukan bahwa dari sekam, kalau sekam itu kan berarti dari bagian luar dari psyllium khas itu yang ada di sini. Jadi 60-80% serat larut air dan sisanya 20-30% tidak larut air. Jadi itu kandungan terbesarnya. Ya. Kemudian yang raspberry, strawberry, bit merah, bayam, manggis pasti itu juga mengandung kandungan utamanya adalah serat, ya. Baik serat larut air ataupun tidak larut air. Nah, di samping itu pasti mengandung vitamin, mineral, ya, yang bermanfaat. Kemudian mengandung antioksidan. Ya. Pokoknya gini, setiap yang warnanya terang atau tajam, contohnya misalkan raspberry atau anggur, ini warnanya ungu kehitaman. Bit merah kan warnanya. Kemudian bayam hijau tua, gitu kan. Itu semua yang warnanya kehitaman, gitu ya, baik dari merah ataupun orange ataupun ungu, itu semua mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh yang disebut dengan antioksidan. Oke. Antioksidan itu bisa anti penuaan, anti diabetes, kemudian juga memperbaiki mencegah kerusakan sel, regenerasi sel dan sebagainya. Ya. Oh, satu lagi yang saya belum sampaikan. Apa itu, Dok? Ini hasil di jurnal nih ya. Oh iya, di jurnal. Nah, ternyata psyllium khas ini punya dampak untuk meningkatkan rasa kenyang lebih lama. Nah, jadi kalau ini penelitiannya dibandingkan yang pertama orang udah uji klinis ya? Udah uji klinis ya. Jadi yang pertama hanya makanan sarapan, yang kedua sarapan tambah psyllium, yang ketiga hanya psyllium aja. Ternyata yang dikasih sarapan dengan psyllium itu kenyangnya lebih lama. Jadi kalau kan biasa gini ya, kalau orang itu sudah sarapan nih, setelah itu sarapan jam 7, jam 8, jam 9 sudah lapar lagi kan. Dia tambahlah gorengan, ditambah dengan kue, ngemil apapun lah, chips, potato chip dan sebagainya. Nah, karena merasa lapar. Nah, kalau ditambah dengan psyllium ini, kenyangnya menjadi lebih lama. Dan yang kelompok yang ketiga kan hanya psyllium saja kan. Nah, dampak dari psyllium ini ya ternyata itu sepertiga dari sarapan. Udah kayak makan ya, Dok ya?
ya sepertiga dari Sepertiga makan. ya, sepertiga dari makan. Dari sisi menahan laparnya ya. Ya, ya, ya. Dari sisi rasa kenyangnya. Oke. Tapi tentu saja saya tidak menyarankan sarapan pakai Iya. psyllium. Jadi kan Iya, iya, penelitian iya. aja Buat menunjukkan bahwa psyllium ini ternyata memberikan dampak, Manfaat, manfaat memperpanjang rasa kenyang. Oke dok, berarti di kandungan dalam Slim Tea ini bisa dibilang yang ada di saya kasih ke dokter itu kandungannya dok, itu memiliki banyak serat ya dok ya, karena di situ ada kandungannya semuanya dari ekstrak buah, ekstrak sayur dan psyllium khas. Jadi kalau dari sisi serat di sini memang yang pertama yang tentu saja yang paling banyak dari psylliumnya ya. Ya. Hampir semuanya serat lah itu isinya. Tetapi ternyata kan ada di sini ada bubuk raspberry, strawberry, bit merah, bayam, manggis, anggur, asam kandis, semuanya mengandung serat juga itu. Oke. Makanya memang kandungan seratnya ini tinggi. Dan serat itu ada yang kalau yang psyllium khas atau sekam psyllium itu dia ada yang serat larut dan ada yang tidak larut ya dok, Ya. lengkap ya dok. Dari semua itu pasti ada serat larut dan tidak larutnya. Jadi kita akan bisa mendapatkan semua manfaat dari serat ya. Saya mau nanya dok, berarti kalau misalnya kan tadi kan kita bahas tentang serat larut, ini baru kepikiran nih. Serat larut sama serat tidak larut. Mereka kalau digabungkan dok sebenarnya bisa membantu satu sama lain kalau saya perincikan. Pertama si serat larut air itu dia mengikat si kolesterol dan minyak. Tuh. Lemak berlebihan lah, lemak kolesterol, minyak, manis-manisan. Bahkan dia bisa mengikat yang kolesterol dalam makanan baru sama menurunkan kadar kolesterol yang dalam tubuh yang sudah ada. Ya. Nah dia sudah mengikat itu, lalu dibantu sama si serat tidak larut, mendorong makanan memperlancar BAB kan dok ya? Tuh. Berarti dibuang lewat BAB seperti itu dok. Iya. Nah selain serat dok, di kandungan sini ada, berarti seratnya kan udah dibilang bahwa ini memang gabungan lengkap ya dok, ada serat larut air dan serat tidak larut air. Selain itu ada apa lagi sih dok, kalau misalnya diteliti itu dok dalam? Semua buah-buahan yang ada di sini itu mengandung vitamin, ya, terutama vitamin C. Ya. Vitamin C-nya cukup tinggi. Ya. Yang kedua mineral tentu saja ya, ada mangan, ada zinc, ada seng. Tapi yang menarik sebetulnya yang yang bermanfaat yang bisa kita bahas itu adalah phytochemicalnya. Phytochemical itu bukan zat gizi yang terkandung di dalam buah-buahan yang memberikan manfaat kesehatan. Di antaranya misalkan di sini beta karoten, cyanidin, tanin, quercetin, lycopene yang memberikan manfaat kesehatan yang bermanfaat untuk tubuh ya, karena dia bersifat antioksidan, dia memperlambat proses penuaan supaya kulit tidak cepat keriput gitu ya. Kemudian bersifat anti diabetes, anti kanker, anti penyakit kronis, kemudian merangsang pembentukan sel-sel baru. Nah, kemudian juga ada yang menarik ini dari bit merah. Nah, bit merah itu agak spesifik dia karena ternyata bit merah itu dia mengandung nitrat yang nantinya menjadi nitrit oxide. Nah, dia itu ternyata berfungsi secara baik untuk meregulasi, mengatur tekanan darah, memperlancar aliran darah, sehingga dalam jangka panjang bisa menghambat terjadinya kepikunan, meningkatkan performa dalam olahraga. Ini tidak terdapat nih pada yang lain, gitu ya. Dan satu lagi kandungan yang menarik itu adalah asam kandis. Asam kandis itu mengandung zat yang meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot. Jadi berfungsi sebagai anti diabetes yang lebih kuat. Ini saya juga berpikir ini bagus ini yang membuat ingredient pinter gabungannya dok. Gabungan dari semua. Jadi makanan ini bisa berfungsi sebagai anti obesitas, berfungsi sebagai anti kolesterol, anti trigliserida, kemudian juga berfungsi anti diabetes, kemudian juga anti penuaan atau memperlambat proses penuaan, mencegah penyakit kronis, mencegah kepikunan, macam-macam. Memperlancar BAB juga dong. Memperlancar buang air besar tentu saja. Jadi kan kalau ingin tidak obesitas memang pola makan harus diatur ya. Slim Tea ini kalau menurut saya itu bisa membantu menjadi bagian dari diet. Karena gini, tubuh kita itu sebetulnya memerlukan serat. Baik serat larut air ataupun tidak larut air yang didapat dari sayuran dan buahan. Ya. Rekomendasi dari para ahli, kita tuh serat harus 20-30 gram sehari. 20-30 gram sehari itu bisa 6 porsi
sayur dan buah sehari. Kalau saya sih melihat ya, green tea itu bisa menjadi tambahan. Komplementer ya, bukan substitusi, ya bukan menggantikan, tapi tambahan dari diet kita untuk menambah asupan serat. Karena produk ini kan dia sudah mengekstrak tuh seratnya gitu ya, yang dari plantago tadi ya, dari Psyllium psyllium khas dari psyllium ini untuk menambah asupan serat kita. Oke dok, menurut dokter sendiri sebagai dokter spesialis gizi klinik dok, sebenarnya Slim Tea ini bagusnya dikonsumsi untuk siapa dan dosisnya berapa dan minumnya kapan sih dok? Karena memang kita tahu ini bagus untuk mencegah obesitas dan sebagainya yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau rekomendasi saya, Slim Tea ini yang pertama untuk yang obesitas. Ya tentu saja harus diet yang betul. Ya. Yang paling penting adalah gaya hidup sebenarnya. Gaya hidup harus diubah. Betul, ya. Sebagai suplementasi dari proses itu, dari diet yang dilakukan, bisa dibantu dengan Slim Tea untuk menambah asupan serat, gitu ya. Yang kedua, orang dengan kelainan lemak di dalam darah, baik kolesterol yang tinggi, trigliseridanya tinggi, ini bagus. Ya. Yang ketiga, untuk membantu mengatur diet juga pada orang yang diabetes, supaya gula darahnya tidak cepat naik. Lemak darahnya juga tidak cepat naik. Kalau biasa diabetes itu macam-macam tuh, bukan hanya gula darahnya tinggi, kolesterolnya ikut tinggi, triglycerida tinggi. Ini bisa membantu juga untuk yang diabetes. Terus yang keempat, orang yang sudah pernah, meskipun sekarang normal, pernah punya penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung. Ini juga saya anjurkan. Sama yang ada yang kelima sih dok, sama orang-orang yang selalu suka makan sembarangan. Walaupun dia berasa dia nggak obesitas, tapi kan nggak sehat dalamnya kan, bisa overfat di dalam darah ya dok. Betul, bisa overfat. Dia nggak tahu tapi gitu dia ya. Tidak tahu. Jadi makanya kalau saya sarankan sih periksa labnya dulu. Iya. Nah saya juga selalu mempelajari bahwa setiap kali kita keluar kota atau holiday, kita akan timbangan akan naik mendadak. Nah tapi itu nggak semuanya berat lemak dok. Ya, saya kira gini, kalau orang ini fenomena biasa. Pasien-pasien saya itu kalau sudah holiday naik. Pasti naik, gitu pasti. Dan saya juga tidak bisa membatasi kan. Ya namanya liburan, masa sih dok harus jadwal teratur sesuai ini kan. Boleh kan libur dulu dietnya gitu. Iya, makanya memang pasti dokter juga lah kalau misalnya lagi holiday bisa lah kira 1 kali 2 kali. Kan, dengan keluarga kan belum tentu juga seminggu sekali gitu kan. Nah memang pada saat-saat seperti itu karena pola makannya kacau, makan lebih bebas, disitulah mungkin ini produk ini bisa digunakan. Nah itu biasa konsumsinya bagusnya kapan sih dok? Karena ini kan tentang serat larut air ya, mungkin itu udah mainan dokter sendiri, ekspertis dokter untuk menyarankan pasien-pasien obesitasnya dokter. Kalau saya sih menyarankan dan juga ada beberapa literatur juga ya tentang psyllium khas ini, itu mengkonsumsi 2 kali sehari. 2 kali sehari sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Sebenarnya kenapa sih dok? Ada teori nggak sih dok? Kenapa sebelum makan gitu dok? Apakah nanti kita biar si Slim Tea atau ingredient di dalam ini udah mempersiapkan makanan yang tidak masuk? Gitu? Betul. Jadi bener dok? Iya. Jadi si serat ini biarkan dia masuk usus dulu, kemudian melapisi usus dulu, setelah itu baru makan. Jadi biar kita juga nggak lapar, kan membantu mengenyangkan juga kan? Betul. Jadi kita minum ini dulu, jadi makannya nggak terlalu banyak, sama terakhir ya membantu untuk siap-siap makanan yang kotor atau yang kurang bagus. Nah, supaya nanti bisa diikat. Oke dok, boleh nggak sih dok? Tadi kita udah ngomong panjang, udah belajar panjang sama dokter, saya juga belajar banyak. Boleh nggak sih dok ada rangkuman atau bukan rangkuman sih, kesimpulan sih dok ya? Ingredient di dalam sini tuh yang tadi ada psyllium khas utamanya dan serat larut dan serat tidak larut air lainnya, itu bisa ngapain aja sih dok supaya biar kita kesimpulannya? Ya. Jadi produk ini memiliki fungsi yang pertama meningkatkan rasa kenyang, ya, mempercepat munculnya rasa kenyang. Yang kedua menahan agar rasa kenyang lebih lama. Yang ketiga dia akan mengikat lemak dan tepung atau karbohidrat yang berlebihan atau gula yang berlebihan. Ya. Dibuang dok, supaya dibuang. Okay. Termasuk juga mengikat kolesterol. Yang berikutnya dia akan membantu menurunkan kolesterol di dalam darah. Yang kelima berfungsi untuk membersihkan usus besar, ya, sehingga mencegah terjadinya kanker usus besar. Yang berikutnya meningkatkan kesehatan usus besar, mencegah pembentukan kolesterol melalui mekanisme di dalam, ya, seluler, mencegah penyakit diabetes, bersifat anti penuaan
dan juga mempercepat atau membantu proses regenerasi sekarang. Imunitas tubuh juga dok ya? Ya, dan meningkatkan imunitas tubuh. Oke guys, paling sekian edukasi dari kita. Semoga berguna dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.